boleh Engkau curahkan di dalam kehidupan kami, adik-adik sekolah minggu. Bapa yang baik, masih hari ini kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing Bapa. Tapi kami yakin dan percaya hati kami, hati guru sekolah minggu, hati adik-adik yang ada di rumah bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Untuk hamba Tuhan, anak pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati juga Bapa, hingga kami juga yang mendengarkan boleh mendengarkan dengan baik, mendengarkan apa yang anak pendeta sampaikan, boleh kami sampaikan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga selalu berdoa untuk bumi kami yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Kami terus berdoa Bapa, apapun yang sedang terjadi, Engkau berkati bumi kami ini. Bapa, Engkau tahu sebentar kami akan memulai pembelajaran secara tatap muka Bapa. Engkau kuatkan tubuh kami, Engkau semangatkan kami dalam belajar hingga kalaupun kami keluar dari rumah kami Bapa, kami masih terberkati oleh kami saja Bapa. Ingatkan kami untuk selalu jaga kesehatan. Terimalah doa dan permohonan kami ini hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu Tuhan memimpinku. Oleh karena itu kita nggak boleh takut-takut untuk mengikut Tuhan, karena Tuhan adalah pemimpin di atas pemimpin. Yuk kita sama-sama bernyanyi, aku mau ikut. Hukum Taurat kita terambil dari Ulangan 6 ayat 17 yang isinya, haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Nah, Tuhan Yesus itu selain jadi pemimpin kita, dia juga jadi sobat yang baik untuk kita. Yuk kita sama-sama bernyanyi, Yesus sobat.
bernyanyi Sungai Sukacitamu. Nah, untuk yang belum siap Alkitabnya, silakan diambil Alkitabnya. Sebentar lagi kita akan membaca epistel untuk minggu ini. Ayo, sudah pegang Alkitabnya semua? Kalau sudah, angkat Alkitabnya, tunjukin sama kakak. Oke, bagus. Nah, silakan buka Perjanjian Lama. Buka Hakim-Hakim. Ayo, Perjanjian Lama yang tulisannya Hakim-Hakim. Sudah, kalau sudah Hakim-Hakim dapat, silakan dibuka pasal yang ke-14. Kalau di Alkitab, pasal ke-14 berarti yang tulisannya 14 yang besar, oke? Sudah dapat Hakim-Hakim 14, ayat yang pertama sampai yang keempat. Ya, kakak tunggu ya. Kalau udah dapat semua, siapkan hati dan pikirannya, kita akan membaca firman Tuhan untuk minggu ini. Nah, cara bacanya, kakak akan baca ayat yang ganjil 1 dan 3, dan adik-adik akan membaca ayat yang kedua dan keempat. Kita mulai ya. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timnah, dan di sisi itu ia melihat seorang gadis Filistin. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Nah, salah satu sukacita yang diberikan Tuhan untuk kita adalah Tuhan Yesus memberikan kita talenta yang hebat. Adik-adik punya talenta nggak? Ada yang suka menggambar? Atau mewarnai? Atau talenta berpuisi atau bernyanyi? Itu semua berkat dari Tuhan. Yuk kita bernyanyi Big or Small. We
anak-anak sekolah minggu untuk minggu ini. Yang pertama, adik-adik wajib untuk mendokumentasikan ibadah kita pada hari ini dan jangan lupa untuk mengumpulkannya di grup Natoras ya. Dan yang kedua, ada tugas per horong. Untuk horong besar dan horong sedang, silakan cek WA grup kita ya. Kakak akan mengirimkan di situ. Dan untuk horong kecil, silakan menyebutkan aku mau jadi pengikut Tuhan. Nah, seperti itu gerakannya ya adik-adik, harus dengan semangat. Silakan dikumpulkan tugasnya di hari Selasa jam 10 malam. Dan yang ketiga, di minggu depan kita akan beribadah seperti biasanya ya. Adik-adik harus memakai pakaian yang rapi dan harus ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Dan yang terakhir, kakak-kakak guru sekolah minggu terus menghimbau adik-adik untuk tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk rajin mencuci tangan ya. Itu saja Warta Sekolah Minggu untuk minggu ini. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Adik-adik, walaupun Tuhan Yesus memimpin kita ke jalan yang sempit, tapi Tuhan Yesus berjanji untuk selalu memberkati kita. Yuk kita sama-sama bernyanyi. Di dalam dunia ada 2 jalan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing,
sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjeruslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, kisah Daud mengalahkan Goliat adalah kisah yang sudah sangat terkenal dan sering kita dengarkan. Daud mengalahkan Goliat yang tinggi besar. Daud mengalahkan Goliat orang Filistin itu dengan menggunakan umban di tangannya. Sedangkan Goliat menggunakan pedang dan perisai di tangannya. Kalau secara manusiawi kita bisa lihat, sebenarnya tidak ada alasan bahwa Daud itu menang. Tidak ada alasan Goliat itu dikalahkan oleh Daud. Tetapi kita lihat dari kisah Daud mengalahkan Goliat, kita lihat di sana kuasa Tuhan yang menyertai Daud untuk mengalahkan Goliat dan orang Filistin yang lainnya. Kita lihat ketika Daud bertemu Goliat, Goliat meremehkan Daud karena dia kecil. Tetapi Daud mengatakan bahwa dia datang bersama dengan Tuhan. Yang artinya Daud yakin bahwa Tuhan menyertai dia dalam pertempuran untuk mengalahkan Goliat. Daud yakin bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada dia dan akan mengalahkan Goliat. Dan ternyata benar. Dengan kuasa Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, Goliat ditaklukkan oleh Daud. Goliat tersungkur di tanah karena lemparan umban batu yang diambil, yang dipakai oleh Daud. Dari sini bisa kita lihat anak-anak sekolah minggu bagaimana besarnya kuasa Tuhan dalam penyertaan kehidupan Daud. Dia mampu mengalahkan Goliat yang tinggi besar yang datang memakai pedang dan perisai, sedangkan dia hanya datang dengan umban dan Tuhan menyertai dia. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena iman percayanya kepada Tuhan. Karena ia mengandalkan Tuhan. Ini yang mau kita tiru di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan anak-anak sekolah minggu. Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak godaan yang akan kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi anak-anak sekolah minggu melalui firman Tuhan pada hari ini diingatkan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, jangan andalkan pikiranmu sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan, karena musuh kita, musuh anak-anak sekolah minggu sekarang bukan Goliat yang tinggi besar itu lagi, tetapi godaan-godaan zaman yang semakin hari semakin banyak. Godaan-godaan kemajuan teknologi, contohnya bagaimana kita memiliki HP, di sana banyak gamesnya, anak-anak terpengaruh, lupa belajar, tidak lagi mendengarkan orang tua, tidak lagi membantu orang tua, asik terus. Ini merupakan godaan kita, ini merupakan musuh-musuh anak sekolah minggu. Bagaimana caranya agar bisa mengalahkan itu? Tidak terpengaruh oleh kemajuan zaman teknologi atau handphone yang ada di tangan kita. Andalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan yang menguatkan anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu bisa fokus untuk belajar, bisa fokus mendengarkan orang tua, bisa fokus membantu orang tua kita. Kita harus mau bekerja, membantu orang tua kita dengan bimbingan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Daud mengalahkan Goliat karena mengandalkan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga bisa mengalahkan godaan-godaan dunia ini
hanya dengan kuasa Tuhan. Untuk itu anak-anak sekolah minggu pada saat ini diingatkan firman Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai, biar Tuhan yang menguatkan, biar Tuhan yang membantu anak-anak sekolah minggu untuk mengalahkan godaan-godaan dunia ini, seperti Daud mengalahkan Goliat. Tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan pasti bisa dan mampu menguatkan kita dan mengalahkan godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Kalau ada teman-teman kita yang nakal, kita tidak terpengaruh. Kalau ada teman kita yang malas, kita tidak terpengaruh. Kalau ada siaran televisi yang menghalangi kita untuk beribadah, kita tidak terpengaruh. Kalau ada di handphone kita ada games, ada permainan yang lainnya, kita tidak terpengaruh. Tetapi kita tetap setia untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga bisa fokus dalam belajar kita. Mari kita andalkan Tuhan. Hidup kita akan memperoleh kemenangan dan kesuksesan kalau kita mau diarahkan dan dibimbing dan mengandalkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada anak-anak sekolah minggu pada saat ini, di mana kami boleh belajar akan pengalaman Daud yang mengandalkan Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Buatlah Tuhan anak-anak sekolah minggu sekalian mampu dan senantiasa mengalahkan kekuatan dunia ini, godaan-godaan dunia ini dengan mengandalkan kuasa Tuhan, sehingga Tuhan mereka bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, fokus untuk beribadah, fokus untuk belajar, fokus untuk mendengarkan orang tua mereka, dan anak-anak sekolah minggu Tuhan bisa menjadi anak-anak yang berhasil. Terima kasih Allah Bapa, sertai anak-anak sekolah minggu, sertai orang tuanya, jagai kami semua Tuhan. Biarlah kuat kuasa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, gak terasa ya ibadah kita akan berakhir. Tapi sayangnya Tuhan gak akan berakhir di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus senang selalu. Yuk kita sama-sama bernyanyi adu-adu senang. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam
Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.